Gak kurang rono tuh. Tidak Pak, ambil ini sudut saya pas tengah-tengah. Pindah rono kok sing kalau ning savana. Wis. Jadi gak ngerti gak ngerumbul nih kini. Yo mencar sistemnya gini. Ora, bukan. Kita sudah. Gak mesti kamu. Ya udah. Mereka bertiga tidak mencerminkan social distancing. Itu adalah kita harus mentaati pemerintah. Jangan terlalu bergerombol seperti itu. Harus 1 kilometer. 1 kilometer ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah jelek belum ya? Rok kan tambah gak Ngono kuwi sing betah wong. Enggak, jangan rokok dulu, Pak Sandi. Ini ada pertanyaan dari Subscribe. ya jelas dari mana lagi? Siap. Karena subscribe sudah terlanjur ya? Terlanjur jadi subscribe maksudnya. Gimana? Subscriber terlanjur jadi gimana sih? Gagal paham saya. Oh jangan, mending gagal paham. Dari awal masuk itu udah gagal paham saya. Pertanyaannya seperti ini. Iya kan? Enggak. Serius. Enggak pernah serius. Iya, benar serius. Serius. Ya Allah, astagfirullah. Ya, serius. Gimana Pak Bos pertanyaannya? Bang. Apa dulu cita-cita jadi pengacara? Terus kenapa kok sampai berkeinginan Untuk menjadi pengacara. ya untuk menjadi pengacara? Ya, itu pertanyaan. Iya, saya nunggu jawabannya. Iya. Oh, saya nunggu jawabannya. Sopo dhisik dulu aja aku. Enggak bagus lah, harus Pak Bos dulu lah. Enggak kan nanti baru Yang lainnya tinggal niru nama-nama. Enggak maksudnya Pak Bos dulu, baru setelah itu kita Idenya kita kembangin. Iya, kita dengarkan, Iya. habis itu kita pulang. Dah kayu boleh. Jadi begini ya teman-teman. Iya jadi mau diwali, jadi begini ya terus mau diwali ternyata nih gini. Iya. Yo. Jadi begini teman-teman. Jadi Apa sih? aku siapa? Ya iya dong. Enggak pakai BH. Astagfirullah. Terus ganti nih. Ya enggak apa-apa pakai sini Sini aja, nggak apa-apa ya. enggak apa-apa patung kan. Jadi saya dulu itu rencana saya itu ya bukan rencana sih, cita-cita saya ingin menjadi pilot. Jangan ketawa. Iya. Karena waktu itu ditanya pengen jadi apa, Lin? Pengen jadi pilot. Sepertinya ini akan jadi panjang sekali. Ya. Gini loh. Waktu itu kan saya kuliah di Malang, kuliah di sini, ya di sini ini maksudnya. Di hotel ini. Dulu ada bimbingan belajar Di di Malang, sini. di Unmu Malang tepatnya. Saya itu disuruh ayah saya untuk daftar kuliah hukum gitu loh. Jadi daftar kuliah hukum, tapi ternyata di sini saya daftar ekonomi. Setelah daftar, selesai daftar, ya apa itu namanya? Registrasi. Ya? Registrasi. Ya. Registrasi. Setelah daftar saya pulang dan pulang ditanya gimana Lem? Ya, orang tua ayah saya kan kebetulan manggil Lem. Gimana Lem? Lemu. Ya Lem. Sudah daftar? Sampun ya sudah gitu loh. Daftar apaan? Ya kuliah di Unmu Malang. Iya jurusan apa? Lupa saya tadi jurusan apa gitu. Tapi ternyata enggak ini beneran jurusan apa kok? Jangan-jangan kamu masuk ekonomi. Iya saya daftar ekonomi ya. Besok kamu harus ke Malang lagi. Jadi Lamongan sama Malang itu jaraknya itu kan 300 jam. Jaraknya terlalu jauh masalahnya. Ya, Balik lagi. panjang, ini bakal panjang. Lanjut. Terus? Terus dengerin aja. Dilanjut dulu apa enggak usah? Iya, dilanjut. Lanjut aja nggak apa-apa, sampai kita ketiduran di sini nggak apa-apa. Bahaya nanti kalau nggak dilanjut. tidur. Ya. Sambil tidur. Akhirnya kuliahnya gimana? akhirnya. Kuliahnya gimana? Akhirnya
kemudian pada waktu itu bahwa sesuatu nah gini loh. Terus kemudian saya dimarahin, kenapa masuk ekonomi? Alasannya apa? Saya ditanya gitu, saya Kenapa nggak dimarahin. VIP gitu kan? Kenapa ekonomi? Kenapa nggak VIP gitu kan? Oh jurusan dia, ya jurusan. Bukan kelas, bukan kelas. Oh, kok kereta. Kereta api. Iya. Jurusan apa? Terus jurusan ekonomi. Terus lanjut Pak. Berarti Pak Willem langsung dari rumah langsung suruh balik lagi. Iya, Atau tapi dimarahin dulu sama ayah. Kenapa? Alasannya apa? Daftar ke ekonomi, mau masuk jurusan ekonomi. Ya waktu tahun 1997. Kebetulan saya 1997 angkatannya. Jadi sudah tua banget. Berarti kayak iklannya berdiri sejak 1997 gitu. Nyandane opo? Sampai. Terus habis itu saya kasih tahu alasannya. Kebetulan kan ayah saya sama ibu kan pedagang. Gitu, pedagang di pasar maksudnya. Setelah itu kemudian Seiring berjalannya waktu. Nah, terus gini. Akhirnya ngambil apa tuh? Enggak, belum dulu. Oh, belum. Jadi ceritanya harus detail Oh, gitu. iya. Sampai berapa ratus menit lah. Iya. Terus kemudian kenapa masuk ekonomi ya? Supaya bisa bantu ayah sama ibu. Karena ayah sama ibu kan pedagang. Ayah sama ibu ini enggak pernah kuliah, enggak pernah tahu bangku kuliah, tapi kenapa kok bisa manajemen gitu. Terus saya balik nanya, kenapa saya disuruh hukum ya? Karena satu, kamu itu anak tunggal. Jadi saya ini kebetulan anak tunggal, sendirian, tidak punya saudara. Kalau anak tunggal, kecenderungannya itu pemalu. Jadi ayah tidak mau punya anak pemalu. Terus yang kedua, kamu harus bisa melindungi dirimu sendiri sama keluargamu. Jadi ayah tidak mau kamu mengandalkan orang lain. Terus yang ketiga, alasannya ayah katanya supaya kamu tidak mudah ditipu. Alasannya seperti itu. Terus kemudian berjalan terus dari waktu ke waktu. Dan sudah. Iya. Sekarang giliran siapa? Enggak, tadi akhirnya hukum Enggak. Terus akhirnya hukum. menjatuhkan Ya. pilihan gimana? Gimana hukum? Ya. Terus yang keempat, hukum itu besok tidak akan seperti ini. Hukum itu pada waktu itu tahun 97. Di saat ganti pemerintahan, maka hukum itu akan maju, sangat diperlukan. Nyampaikannya seperti itu. Tapi mungkin batin orang tua kan terawangannya waktu itu terawangan tahun 2030. Prediksi terawang. Iya, Terawangan. Sok rokok. Sudah. Saya sudah tidak kuat. Akhirnya hukum. Akhirnya Iya. menjatuhkan pilihan ke Hukum. Ya. Setelah hukum saya semester 1, semester 2 saya belum bisa nikmati. Apa hukum itu? Daya tariknya di mana? Ternyata cuma saya kira Posisinya yang cewek cantik. Oh iya. ekonomi kok ayo. Iya. Maaf. Ada orang rumah didengarkan. Ayo loh. Jadi seperti ini, terus kemudian baru saya bisa menikmati itu semester 3 bahwa hukum itu unik, menarik dan membutuhkan logika. Jadi seperti itu. Awalnya saya berpikiran bahwa hukum itu cuma menghafal. Ternyata enggak. Hukum. Ternyata enggak, tapi menghafal plus memahami plus macam-macam. Jadi enggak menghafal tok wah kayak. Banyak menafsirkan maksudnya. Sudah itu sekelumit iya cerita. Udah Iya, panjang cerita. tadi sebelumnya. Panjang kemana-mana. 10 menit. Panjang ya. Iya, 10 menit sudah. Betul. Hukum kenapa? Kalau Pak Sandi ini anaknya Pak Jaksa dan Bu Jaksa. Ya. Gini. Kepala Kejaksaan Negeri. Jujur aja dulu itu ya, aku itu nggak mau kuliah dulu itu. Satu ketika, jadi begitu. Kok. Iya. Aku itu nggak mau kuliah. Jadi teman-temanku pada kuliah, aku itu minggat. Nah, terus balik, aku mungkin ke Bogor. Terus balik lagi ke Tuban kan yang turunnya kan di Surabaya. Dulu itu kan turunnya di Surabaya. Kalau ke Tahun kan, piro iku disebut tahun 90, ya 90-an, Iya. 90. Biar yang edit itu akhir bisa 90 akhir. Jadi anak-anak angkatanku udah mulai kuliah, tapi belum masuk 91, belum. Jadi antara 90 sampai 91, gitu kan.
Aku kan minggat ke Bogor, pulang dari Bogor. Oh, berarti bisa. Aku turun. Emang iya. Terus akan ke Bogor. Terus harus ini aja yang lain. Terus aku pulang. Pulang kan mampir ke Surabaya. Terus ini didengarkan Oh, iya. teman-teman. Terus temanku itu aku lihat kan kuliah. Di kos-kosan tuh ngerokok, gitaran bebas, ngopi ngerokok. Aku tuh pengen bisa ngerokok, ngopi bebas, nggak dimarahin. Akhirnya aku daftar ke Universitas Airlangga. Universitas Airlangga akhirnya. Aku daftar di UNER kan. Aku ngambil hukum. Kenapa saya ngambil hukum? Yang teringat di kepala aku waktu itu hukum. Nah, udah aku tulis. Iya. Itu no, anak isopo. Nggak usah. Iya, kepala kejaksaan negeri. Enggak. Terus akhirnya aku kuliah hukum, keterima masuk. Yang aku rayakan pertama kali yang aku rayakan itu dengan teman-teman. Enggak ada. Oh, ada. Aku beli rokok itu masih ingat dulu itu ya, Marlboro yang kertas itu, yang softpack. Oh iya, ya pokoknya ya. Rokok gitu loh. Wah, bagi-bagi rokok bebas, gak ada yang marahin. Dulu aku gitu, terus Berarti itu lama-lama. alasannya ya, Pak? Iya, dulu kuliah hukum itu. Gara-gara pengen ngerokok tanpa dimarahin. Segera lemes. Masuk gara-gara hukum. Enggak awalnya. Terus Berarti akhirnya aku kuliah ya ketemu teman-teman, ada yang jadi ini, ada pandangannya begini begitu kan. Ada aktivis ya kan, akhirnya ya udah aku juga jadi ikut-ikutan aktivis ya kan, jadi nggak karu-karuannya kan. Berapa itu? Itu reformasi itu awalnya reformasi itu mulai dirintis 1994 meletus 1998. Angkatan tahun berapa, Pak? Saya lupa. Udah terlalu lama lupa. Terus habis gitu ya. Tua ternyata. Habis gitu aku tuh suka hobi menggambar. Dari kecil menggambar di bangku kuliah, bangku sekolah ya kan. Aku menggambar. Sama. Hobi itu menggambar. Hobi menggambar truk. Baknya maksudnya. Terus di kampus kan ya terlibat gitulah jadi aktivis gitu kan, ikut-ikutan gitu kan. Akhirnya lulus tertarik e-commerce. Nggak ada aku punya pikiran jadi pengacara, nggak ada. Awalnya sampai akhirnya terpaksa jadi pengacara. Wes iki hukum toko sampai Hukum pengantar. iya. Ketahuan Oh iya hukum. Iya. Terus akhirnya aku ikut tes disuruh teman-teman ikut tes pengacara lulus akhirnya. Mas. Kalau saya kalau saya dulu zaman anaknya waktu Pak Kapolsek ini. Anaknya Pak Kapolsek ini. Zaman sekolah dulu, yang teman-teman sekolah dulu yang nakal ini dulu kelihatan. Iya. Yang populer itu jurusan teknik pemirsa, teknik elektro, teknik mesin, teknik karena banyak industri. cowoknya jadi populer. Cowok semua. Cowok semua. Kalau hukum cakep. Enggak, terus saya sebenarnya sih belum tahu hukum itu apa kayak teman-teman, tapi prinsip saya dulu kalau saya ambil teknik atau apa, yang pertama saya jelas tidak mampu. Ya, itu yang kedua. Dimarahin bapaknya pasti. Yang kedua karena nanti ketemu teman-teman lagi, nggak ada pembaruan, nggak ada dunia baru, masa kumpul semua sama teman-teman. Akhirnya saya soalnya zaman saya dulu sekolah tahun berapa ya? Tahun berapa? Tahun 2001. Saya 6. 2001. Tahun 2001. Ternyata usianya muda. Ternyata sangat muda. Oh iya. Akhirnya pengen cari yang baru, pengen cari teman baru, pengen dunia baru. Akhirnya soalnya enggak. Makanya ambil jurusan hukum itu karena sebagian teman-teman saya itu ambil teknik, ambil apa. Tujuannya itu sebenarnya pemirsa. Sampai akhirnya lulus kuliah sampai dunia kerja. Kebetulan di dalam dunia kerja dulu saya kerja di salah satu perusahaan. Salah satu perusahaan yang membidangi terkait dengan masalah hukum. Akhirnya ketemulah sama beliaunya ini. Akhirnya tertarik. Akhirnya diarahkan sama beliaunya ini. Udah sampai bapak yang sekarang. mengarahkan, bukan bapak aja. Sampai akhirnya seperti sekarang ini ya berkat jasa beliau. Ngomong. Ojo sampai iku lho, Man. Ojo lho. Sampai mari Pak ya. Terima kasih buat para subscriber, para pemirsa yang telah menonton video ini. Semoga termotivasi. Ya. Istirahat. Oke pemirsa,
diskusi pada malam hari ini kita tutup. Belum, hukum apa? Ambil hukum itu kenapa? Dulu kenapa kok ambil hukum? Ini temanya kan seperti itu. Alasan saya di ya, saya kan lulus SMA tahun 2010 ya. Ya tambah suwi meneh kita kok SMA, gak teko TK pisan mau cerita awal. Permasalahannya gini Pak, pas waktu itu kan booming-boomingnya KPK dibentuk. Jadi saya termotivasi Ya. KPK. terjun di dunia hukum itu karena ya itu. Mau jadi KPK. Ketua KPK. Bukan, Pak. Permasalahan hukum di KPK itu. Jadi ya ada hal yang menarik di situ gitu sehingga menggugah hati saya gitu. Oh benar ya, benar. Di situ ya banyak pengacara-pengacara top masuk TV, mereka bebas untuk TV iki. Keluar masuk TV, bebas untuk keluar masuk TV. beropini di sana gitu. Dan dulu juga sempat ditanya oleh orang tua saya gitu kan. Ketika mau awal masuk kuliah tuh, kamu ngambil apa? Padahal niat saya dulu kuliah itu jurusan pendidikan. Oh, ternyata hukum apa nakal. Ya hukum berarti apa aneh. Mau nakal seperti Pak Sandi tadi. Enggak. Bebas bikinnya. Merokok terus kita Oh iya dulu waktu muda, udah tua mah udah wah udah baik. Ya, mungkin itu saja dari saya. Dan cukup itu aja udah. kami ucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber, para penonton semuanya, dimanapun Anda berada, baik di alam nyata maupun di alam tidak nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.